Saudaraku, selamat pagi, puji Tuhan. Hari ini saya datang menyapa saudara sekalian dengan renungan singkat yang saya beri tema waspadalah terhadap ketamaan. Teksnya diambil dari Matius pasal 26 ayat 14-16, berbunyi demikian. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apakah yang hendak kau berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara sekalian, di masa Prapaskah ini sangat erat kaitannya dengan kisah yang kita baca. Inilah sebenarnya saat-saat Tuhan Yesus menjelang ditangkap, dan yang sangat membuat kita terbelalak akan tadi yang saya baca adalah bahwa seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot itu tega dan berani mengkhianati Tuhan dan gurunya. Bukankah Yudas sudah bersama dengan Yesus, sudah mendengar pengajaran, sudah melihat berbagai tanda ajaib dan mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus, sudah mendengar begitu banyak kisah tentang kebaikan dan hal-hal yang benar sesuai dengan sabda Tuhan. Tapi mengapa Yudas melakukan itu? Saudaraku, cinta uang adalah akar segala kejahatan. Itu 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Dan ini yang terjadi dengan murid yang bernama Yudas Iskariot ini. Pada saat itu dia lihat kesempatan emas. Ada momentum yang baik untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan jumlah yang banyak. Dan kemudian Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus itu, pergi kepada imam-imam kepala dan bertanya kepada mereka, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Ini pertanyaan luar biasa sekali lagi, karena ini adalah keserakahan, cinta uang yang membuat murid yang bernama Yudas itu lupa diri, lupa daratan, lupa ajaran firman Tuhan, lupa kebenaran, dan menghalalkan segala cara berkhianat demi uang dan harta. Teks yang kita baca menjelaskan bahwa Yudas melakukan ini dengan segala kesadaran dan dengan kalkulasi yang benar. Artinya ini momentum, kalau dia ingin dapat uang, ini momentum yang baik. Mengapa? Karena imam-imam kepala adalah orang-orang yang sudah sangat gusar dan sudah sangat marah terhadap Tuhan Yesus dan bahkan ingin membinasakan Tuhan Yesus. Momentum itu dipakai oleh Yudas Iskariot untuk dia mendapatkan uang. Dan seperti yang kita baca tadi, akhirnya imam-imam kepala memberikan kepada Yudas uang perak sebesar 30 keping. Saya mencoba melihat apa yang dikatakan para ahli, berapa sih nilai 30 keping perak itu. Ada yang mengatakan itu setara dengan 120 hari kerja, upah 120 hari kerja. Kalau di Indonesia katakanlah itu cuma 12 juta, lalu sehari 100 ribu. Tapi kalau di Amerika ya itu kira-kira sehari bisa dapat $150 atau $120. Hingga kalau $120 sehari kali 120 itu kira-kira ada 144 juta rupiah. Dan dengan itu bisa dibelikan sebidang tanah, karena harga waktu itu tidak semahal seperti sekarang. Tapi saudara sekalian, apa yang kita lihat dari kisah ini adalah bahwa Yudas telah menjadi serakah. Tentu saja karena ada iblis juga yang berperan di situ. Dan karena itu dia berkhianat. Orang yang serakah dan cinta uang akan mengabaikan etika, mengabaikan harga diri, mengabaikan nama baik demi uang. Karena itu saudaraku, waspadalah. Mari kita ingat kata Tuhan Yesus, supaya kita dalam doa kita meminta, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup itu kata kunci yang baik. Saudaraku, mari kita hidup benar. Jangan sampai kita menjadi serakah. Waspadalah terhadap bahaya keserakahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar dari Yudas Iskariot, seorang yang tersesat, pikirannya yang bodoh karena dia telah melakukan sesuatu yang tercela, yang memalukan karena dia ingin uang dan harta. Tuhan, tolong kami semua, walaupun kami perlu uang, kami perlu harta, tetapi kami harus mendapatkannya dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang tidak benar. Tolong kami semua dalam segala tugas tanggung jawab, pekerjaan, kehidupan, berkatilah kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami. Amin. Selamat pagi.